Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Fitri dengan NIM 2310931018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal mengenai variabel random discrete dan variabel random kontinu. Sebelumnya, apa itu variabel random? Nah, variabel random atau variabel acak itu merupakan suatu fungsi yang memberikan bilangan real pada setiap hasil dalam ruang sampel atau suatu percobaan acak. Nah, variabel random ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu variabel random discrete, dan yang kedua itu variabel random kontinu. Nah, variabel random discrete itu merupakan variabel yang memiliki nilai yang dapat dihitung atau countable dan biasanya berupa bilangan bulat. Dan kemudian variabel random kontinu itu merupakan variabel yang dari hasil pengukurannya dapat mencakup nilai dalam interval tertentu, termasuk nilai desimal. Nah, salah satu dari contoh variabel random discrete itu adalah distribusi binomial. Distribusi binomial itu merupakan salah satu distribusi probabilitas discrete yang digunakan untuk menggambarkan jumlah keberhasilan dalam rangkaian percobaan independen yang hanya memiliki dua kemungkinan. Dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Yang dimana rumus dari distribusi binomial ini yaitu sebagaimana yang terdapat dalam PPT, yaitu kombinasi dari nx dikali dengan probabilitas suksesnya dilambangkan dengan p dipangkat dengan x, kemudian dikali dengan probabilitas q-nya, probabilitas gagalnya dilambangkan dengan q, dipangkat n dikurang x. Yang dimana n itu merupakan jumlah percobaan, p itu merupakan probabilitas sukses, dan q itu merupakan probabilitas gagal. Yang dimana untuk mencari probabilitas gagal itu didapatkan dari 1 dikurang p, yaitu probabilitas suksesnya. Nah, soalnya kita ke contoh soal, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa sering konsumen mengisi bahan bakar di Pertalite dibandingkan di tempat lain. Nah, berdasarkan survei, 70% konsumen lebih memilih mengisi bahan bakar di Pertalite. Jika dipilih secara acak 10 konsumen, tentukan yang pertama, probabilitas tepat 7 dari 10 konsumen lebih memilih Pertalite. Yang kedua itu probabilitas paling sedikit 8 konsumen lebih memilih Pertalite. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dari soal tersebut kita didapatkan parameter seperti probabilitas suksesnya yaitu 70% atau 0,7. Kemudian didapatkan juga probabilitas gagalnya yaitu 1 dikurang 0,7 didapatkan 0,3. Kemudian n-nya itu sebanyak 10. Didapatkan dari soal itu jika dipilih secara acak 10 konsumen. Nah, dari parameter tersebut kita dapat substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu kombinasi dari 10C7, kemudian dikalikan dengan probabilitasnya 0,7 dipangkatkan X-nya 7, kemudian dikalikan dengan probabilitas gagalnya itu sebesar 0,3 dipangkatkan dengan N dikurang X, yaitu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian didapatkanlah probabilitas tepat dari 7 dari 10 konsumen lebih memilih Pertalite itu sebesar 0,2668 atau sekitar 26,68%. Lanjut ke soal kedua, yaitu mengenai probabilitas paling sedikit 8 konsumen lebih memilih Pertalite. Nah, untuk soal kedua ini tentunya kurang dari 8, probabilitas paling sedikit 8 konsumen lebih memilih Pertalite, berarti konsumen ke-8 ditambah dengan konsumen ke-9 dan ditambah dengan konsumen yang ke-10. Yang mana kita dapat cari satu persatu dulu. Untuk konsumen ke-8 itu kita cari juga ke dalam rumus, kemudian didapatkan probabilitasnya yaitu sebesar 0,2335 atau sebesar 23,35%. Kemudian konsumen ke-9 itu didapatkan probabilitasnya yaitu 0,1211 atau 12,11%. Kemudian konsumen ke-10 didapatkan probabilitasnya yaitu 0,0282 atau sekitar 0,2,82%. Nah, didapatkanlah probabilitas yang paling sedikit 8 konsumen lebih memilih Pertalite itu sebesar 0,3828 atau sebesar 38,28%. Nah, dimana didapatkan dari penjumlahan X sama dengan 8, X sama 9, dan X sama dengan 10. Lanjut ke distribusi Poisson, yang dimana distribusi Poisson itu merupakan distribusi probabilitas discrete yang menggambarkan jumlah kejadian dalam suatu interval tertentu. Dengan kejadian-kejadian tersebut terjadi secara acak dan independen dengan rata-rata kejadian yang tetap. Nah, rumusnya itu sebagaimana dalam PPT, yaitu E dikali min lambda dikali lambda dipangkat X per X faktorial.
yang mana lambda itu merupakan rata-rata kejadian, yaitu merupakan konstanta, yaitu sebesar 2,71828. Kemudian X itu merupakan variabel random. Nah, lanjut ke contoh soal. Sebuah minimarket mencatat rata-rata 7 pelanggan datang setiap jam. Nah, berapa probabilitas bahwa tepat 5 pelanggan datang dalam waktu 1 jam? Nah, dari soal itu dapat kita dapatkan parameter-parameter penting seperti X yaitu 5, lambdanya atau rata-rata kedatangan itu adalah 7, kemudian bilangan konstantanya itu sudah menjadi ketetapan yaitu 2,71828. Nah, parameter tersebut kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga didapatkanlah probabilitas bahwa tepat 5 pelanggan datang ke dalam waktu 1 jam itu sebesar 0,1276 atau sekitar 12,76%. Nah, lanjut ke variabel random continuous. Salah satunya itu adalah distribusi normal. Distribusi normal itu merupakan distribusi yang dikenal sebagai distribusi Gauss atau distribusi normal memiliki bentuk lonceng simetris atau bell curve dengan sebagian besar nilai terpusat di sekitar rata-rata. Nah, rumus dari distribusi normal itu adalah sebagaimana yang PPT, yaitu 1 per standar deviasi dikali karena 2V, kemudian dikali dengan dikali dengan E dipangkat min setengah, dikali dengan X dikurang mu per standar deviasi pangkat 2, yang dimana itu bilangan konstanta, mu itu adalah rata-rata populasi, kemudian standar deviasi, dan bilangan Euler dengan ketetapan 2,71828. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah perusahaan mencatat waktu penyelesaian pekerjaan oleh karyawan dengan rata-rata 50 menit dan standar deviasi 5 menit. Nah, berapakah probabilitas bahwa seorang karyawan menyelesaikan pekerjaannya antara 8 dan 55 menit? Nah, pembahasan dari distribusi ini dapat diselesaikan dengan fungsi z-score, yang dimana rumusnya itu adalah S dikurang rata-rata plus standar deviasi. Nah, dari penyelesaian soal ini kita cari dulu X1-nya, yang dimana X1-nya itu adalah 48, kemudian didapatkan z-score-nya yaitu minus 0,4, kemudian kita cari X2-nya yang sebesar 55, dapatkan hasil dari z-score-nya itu 1. Kemudian kita cari nilai probabilitasnya, yang dimana nilai dari Z dikurang 1 itu kita dapatkan dari tabel Z. Kemudian didapatkanlah probabilitas bahwa seorang karyawan yang menyelesaikan pekerjaan itu antara 48 dan 55 itu adalah sebesar 0,4967 atau sebesar 49,67%. Selanjutnya itu kita lanjut ke distribusi kedua, yang dimana itu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial itu merupakan distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian-kejadian yang terjadi secara acak dalam proses yang memiliki tingkat kejadian konstan. Rumus dari eksponensial itu ada secara PDF dan secara CDF. Yang dimana rumus untuk PDF-nya yaitu lambda dikali E dikali min lambda dikali lambda dikali E dipangkat min lambda dikali X. Kemudian rumus dari CDF-nya itu adalah 1 dikurang E dipangkat min lambda dikali X. Yang dimana lambda itu menunjukkan laju kejadian, yaitu merupakan konstantanya yaitu 2,71828, kemudian X itu merupakan variabel randomnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah toko mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10 menit antar setiap kedatangan. Nah, tentukan yang pertama probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan berikutnya lebih dari 15 menit. Kemudian yang kedua, probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan berikutnya kurang dari 5 menit. Nah, untuk pembahasannya, kita tahu dari soal itu adalah rata-rata waktu antar kejadiannya adalah sebesar 10 menit. Nah, sehingga kita dapatkan nilai lambdanya dari 1 per rata-ratanya, yaitu 1 per 10 didapatkan 0,1. Kemudian kita lanjut ke pertanyaannya, yang dimana pertanyaan pertama itu adalah mengenai probabilitas bahwa waktu antar kedatangan lebih dari 15 menit. Nah, dari soal itu kita dapat ketahui bahwa X-nya sebesar 15, kemudian lambdanya kita dapatkan tadi adalah sebesar 0,1.
dari parameter di atas kita dapat masukkan ke rumus, yaitu didapatkanlah probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan berikutnya lebih dari 15 menit itu sekitar 0,2231 atau sebesar 22,31%. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua mengenai probabilitas waktu antar kedatangan kurang dari 5 menit, di mana kita tahu X-nya adalah 5, kemudian lambdanya sama seperti yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu sebesar 0,1. Nah, kemudian dari parameter tersebut kita dapat masukkan dalam rumus substitusi, kemudian didapatkanlah probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan berikutnya kurang dari 5 menit adalah sekitar 0,3935 atau 39,35%. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan soal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.